Bu, ini loh ada sebuah kasus ini Bu. Contoh kasusnya seperti ini. Ada seorang guru, namanya Ibu Tati, dia mengajar di kelas 5. Seandainya Ibu Tati ini adalah rekan kerja Ibu yang sebelahan, misalnya 5A, 5B. Nah, Ibu ini memang terkenal Bu dengan sangat disiplin dan cenderung galak. Nah, pada sisi lain, Ibu Tati ini juga pekerja keras dan murid-muridnya itu selalu mendapatkan nilai yang baik, nilai yang bagus. Sebagian murid-muridnya ini sangat takut sama Ibu Tati ini Bu, tapi sebagian lagi ya bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati ini. Tapi dalam suatu hari Ibu mendengar nih salah satu muridnya itu menangis. Ibu keluar dari kelas, Ibu lihat anak tersebut ternyata dihukum di depan, pas persis di depan kelas Ibu itu, di bawah terik sinar matahari. Dan Ibu itu tetap asik mengajar, tidak menghiraukan si anak tadi sedang menangis. Kira-kira Bu, sebagai teman rekan kerja Ibu Tati tadi, apa yang akan Ibu lakukan? Masalahnya seperti itu. Iya. Tanggapan dari saya bahwasanya saya melihat anak itu lagi nangis di depan kelas saya. Lalu saya tanya, apa permasalahannya? Saya tegur dan saya sapa anak dengan lemah lembut. Karena apa? Karena dia dalam keadaan sedih. Apapun ceritanya, kita harus menyapanya biar terbuka, artinya biar plong. Jadi diceritakannya lah permasalahan dia sama Bu Tati, maka dia dihukum. Lalu saya nasihati, makanya apapun namanya guru itu yang terbaik buatmu. Lakukanlah PR-nya, kerjakan dengan baik. Salah benarnya itu nanti belakang. Itu. Lalu anak itu merasa agak lega. Setelah itu saya pun bergegas untuk menyapa ibu itu. Saya melihat ibu itu di kelas lagi udah agak selesai menjelaskan, baru saya masuk. Saya sapa. Lalu saya sapa, Bu, ini loh. Saya lihat ada anak ibu, ibu lagi di luar menangis. Lalu saya jumpai. Lalu dia bercerita, kita sebagai guru janganlah kita menyampaikan apapun kepada anak itu terlampau keras. Kita jaga juga citra kita sebagai guru. Dan kita udah mempunyai ilmu psikologi. Anak tuh ada yang bisa dikerasikan, ada enggak. Yang kita sampaikan dengan baik. Saya pun ini hanya sekedar mengingatkan sesama teman. Kita menjaga nama baik kita, nama sekolah kita, jangan sampai sensitif masyarakat terhadap kita. Itulah dari cara saya agar anak itu senang sama kita. Bagaimana cara kita untuk metodenya mengajar, itulah yang harus kita lakukan. Sementara ini pun kita udah ada HAM, itu juga kita jaga. Dan banyak berita-berita yang buruk kalau tentang guru cepat kali beredar. Ya itulah menurut pendapat saya, tapi saya pun hanya sekedar mengingatkan sebagai teman agar kita saling enak dan saling menjaga marwah kita sebagai guru. Itulah menurut pendapat saya agar bisalah ada perubahan sedikit terhadap anak-anak. Oh, jadi Ibu akan langsung menjumpai Ibu Tati tadi. Ya, tetapi dengan cara sedikit banyaknya lembut dan kekeluargaan, agar nggak malah tersinggung. Nanti jadi kemudian juga ketika kita melakukan hal yang sama, karena sebagai manusia kita suatu jadi biar bisa saling mengingatkan. Dia pun mengingatkan seandainya saya ada salah, ya dia pun mengingatkan saya dengan tulus dan ikhlas. Nggak ada rasa untuk bagaimana cara menjatuhkan saya ataupun cara yang untuk dendam, itu nggak ada. Kita harus bersih, tulus dan ikhlas. Jadi seumpama nih Ibu itu tidak menerima nasihat kita, misalnya diabaikannya. Diabaikannya, di hari yang akan datang dia masih melakukan hal yang berbuat. sama. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ini tindakan selanjutnya? Kalau untuk tindakan selanjutnya, kalau menurut pendapat saya, tadi udah kita secara langsung tidak diindahkannya, kita konsultasi sama kepala sekolah.
kan ada atasan kita. Iya. Nah, lebih berhak lagi kepala sekolah untuk menasehatinya. Sebagai pimpinan kita pun menyampaikan kepada kepala sekolah bukan menjelekkan dia. Iya. Nah, agar semuanya tetap baik dan damai. Nah, itu aja. Iya, benar sekali sih Bu, karena kan seperti yang Ibu katakan tadi dalam peraturan ada HAM tadi, nanti ada yang diam-diam videoin dari luar sekolah, kemudian diviralkan, kan yang rugi ibu itu juga. Iya. Semua pun kita citra guru jadi kita. jelek. Betul, Bu. Karena di masyarakat kok masalah pendidikan cepat kali mencuatnya. Nah, itu menurut pendapat saya. Kalau Bu, saya setuju dengan pendapat Ibu. Pikiran saya juga semakin terbuka dengan berdiskusi sama Ibu. Awalnya juga saya bingung, Bu. Saya kalau misalnya dihadapkan dengan kasus seperti ini, apalagi apabila teman kita itu lebih senior dari kita, tentu kan kita merasa segan. Jadinya ada pembiaran, padahal sebenarnya perilaku itu kan tidak benar ya Bu. Tidak benar. Ya, jadi mudah-mudahan Bu, dengan diskusi kita ini, jika kita menemukan kasus-kasus seperti ini, kita bisa saling sharing, tukar pikiran. Yang penting kuncinya apabila kita menegur yang lebih senior dari kita dengan kelembutan, gitu aja kuncinya. Penyampaian nada kita, biar dia agak tersentuh, nggak marah itunya. Kalau menurut pendapat saya. Terima kasih ya Bu buat diskusi kita hari ini. Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi. Saya jadi nambah pengalaman. Ya, lain kali jika ada masalah-masalah yang saya hadapi, karena kan Ibu jauh lebih senior dari saya, mudah-mudahan Ibu yang berkenan mengajari saya ya Bu. Nah, ya saling isi mengisi lagi ya. Situ pun muda, tapi ilmunya mungkin lebih tinggi dari saya. Saya mulai melalui pengalaman. Kalau di situ kan melalui pelajaran. Jadi salinglah kita. Saling ya Bu. Iya. Oke, makasih ya Bu.